Coba sekali lagi, salam. Sekali lagi, salam. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Iya, baik. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, saya atas nama pribadi dan Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Kebangkitan Kristus untuk khusus buat acara Ngelego dan khusus juga buat Ciana bersama rombongan dari Surabaya. Mari kita akan menikmati betapa besar kasih Tuhan. Buka hati kita izinkan Tuhan bekerja sehingga nanti kita pulang, kita membawa pulang berkat yang luar biasa. Sekali lagi, salam. Siap untuk diberkati? Siap untuk diberkati? Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur atas kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Bapak sudah berikan kesempatan bagi kami boleh bekerja, kami boleh sekolah dan lain sebagainya. Dan pada sore ini kami siapkan hati kami rindu untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami mempersiapkan diri kami, seluruh hidup kami pasrah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya sore hari ini kami berdoa, biarlah anak-anakmu yang masih dalam perjalanan Tuhan pimpin langkah mereka. Mereka boleh tiba di sini dengan keadaan selamat. Kami boleh bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat tamu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau terus bekerja, menolong dan memberikan hikmat, kemampuan sorgawi. Bapak berikan kepada beliau, sehingga nanti firman Allah disampaikan, kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, kami siap untuk terima berkat Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada pembawa acara. Monggo.
Puji Tuhan, salam. Tadi Bapak Ketua Bamak bilang hanya 4 orang padahal yang datang 344. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Besok kita memperingati Hari Kartini. Kenapa kami semua pakai kebaya? Boleh Bapak Ibu yang dekat dengan ibu-ibu kasih salam, katakan selamat Hari Kartini. Kebangkitan Tuhan Yesus dalam Paskah tidak hanya memberikan kita hak istimewa menjadi anaknya, tetapi kita juga diberikan hak yang sama. Wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama, amin. Begitu pula yang ada di tempat ini hari ini. Kita tidak ada satupun yang menjadi penonton, tetapi kita semua harus terlibat menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, amin. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Sehat badanku, sehat hatiku, sehat kantongku. Masih ingat? Bapak Ibu semua kantongnya sehat, hatinya sehat, badannya sehat. Kalau saya tanya apa kabar? Luar biasa. Yes, sehat badanku, sehat hatiku, sehat kantongku. Siap? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Sehat badanku, sehat hatiku, sehat kantongku. Puji Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama mengucap syukur karena Engkau bukan hanya mati tetapi Engkau bangkit bagi kami. Mengucap syukur karena kebangkitan-Mu Tuhan membawa kami memiliki hak istimewa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Bahkan bukan karena jerih lelah kami diselamatkan, tetapi hanya karena anugerah. Sebab itu kami siap memuji Engkau. Kami percaya kami sudah diampuni, kami sudah dikuduskan, kami sudah disucikan, dan kami diberikan roh yang baru untuk kami bisa mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiamu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, yang membawa kami menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ada tempat yang mulia,
bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Semuanya kita sudah dibangkitkan sebagaimana Dia. Amin. Sama-sama. Bangkit, serukan nama. Berseru katakan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa Tuhan, bangkit serukan namanya. Bangkit, semuanya berseru Yesus ya. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sama. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Semua kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus bangkit untuk kita, amin. Senggol kanan kirimu, Yesus bangkit untukku dan untukmu juga. Sebab itu kita harus menang, amin. Tuhan sudah memenangkan maut, mengalahkan maut. Maka kita semua diberikan kemenangan. Aku menang bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya.
itu kosong, berarti masa depan sungguh ada. Amin. Sekali lagi kita percaya kubur kosong membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Sekali lagi bila kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, memuji Dia. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Anak Allah. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari Yesus, saya hidup. Katakan pada dirimu, Yesus namanya menyembuhkan segala sesuatu yang ada pada saudara. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari Yesus, salahnya katakan pribadimu. Katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk. Semuanya sudah diberkati Tuhan, amin. Ingat, Dia bangkit. Kemana Dia? Menyediakan tempat bagi saudara. Bahkan Roh Kudus diberikan supaya saudara dan saya tidak jadi yatim piatu. Dia menyertai. Dan hari ini Dia rindu memeluk saudara melalui firman-Nya. Dia rindu memulihkan saudara. Karena seringkali kita harus melalui proses. Sebab itu biarlah pelukan Tuhan akan memulihkan saudara. Di sini saya ingin tanya, siapa yang membutuhkan Tuhan boleh angkat tangan. Ke tempat rendah Dia akan mengalir. Ke tempat yang katakan Tuhan aku butuh Engkau, Dia akan melawat. Pagi ini katakan Tuhan
yang membutuhkan Tuhan nyanyikan. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Terkadang kita rapuh tetapi Tuhan memegangmu. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Mungkin kadang saudara rapuh hari ini, bangkitlah dia memelukmu. Rapuh-rapuh di jalan berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Tangis tak lagi terjawab, harapanku menghilang cepat. Tuhan peluk aku hangatkan jiwa yang mulai lemah, agar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia mengerti kehancuran saudara, dia mengerti keletih lesuan saudara, dan hari ini dia membuka tangannya khusus bagi engkau. Namamu dia kenal, yang rindu akan lawatan Tuhan, yang rindu pelukan Tuhan. Buka kedua tanganmu, kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan peluk aku sebentar saja. Aku kuat di dalam Engkau. Aku bisa bersamamu. Angkat kedua tanganmu dengan kerendahan hati, nyanyikan. Tuhan peluk aku sebentar saja. Amin. Ini aku Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang butuh Engkau. Biar aku bisa. Mari coba kaum pria saja, kaum bapak dan kaum muda yang membutuhkan pelukan Tuhan. Kaum wanita berdoa, kaum pria menyanyikan pujian ini.
segenap hati mau nyanyikan. Tuhan peluk aku sebentar saja Tuhan, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan. Sebentar, sama-sama kita serukan, Tuhan peluk aku, peluk Tuhan, aku butuh Engkau. Peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, agar aku bisa bertahan, peluk aku Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah kami, Bapa. Peluk setiap pribadi, Bapa. Kami rindu Engkau, Bapa. Bukan acara rutinitas, tetapi perjumpaan pribadi demi pribadi. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang terikat Kau lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Pemulihan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi malam hari ini. Kesembuhan terjadi malam hari ini. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau mendengar sabda-Mu, Bapa, yang akan menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Tuhan, urapi setiap kami. Jikalau ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri firman-Mu, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Beri hati yang lembut untuk terima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaannya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Saya rasakan Bapak, Ibu-ibu di tempat ini mulai awal ibadah, saya merasakan ibadah yang lain daripada yang lain. Amin. Bukan karena oh Ibu Gembala loh suaranya bagus, tidak. Ya saudaraku, karena Allah hadir di tengah kita. Banyak itu penyanyi di luar sana, banyak penyanyi-penyanyi yang top. Kalau tidak ada urapan Tuhan, kalau tidak ada kerendahan hati, tidak menarik hati Tuhan. Amin. Begitu pula sore hari ini kita datang ibadah merayakan Paskah. Tuhan tahu kau datang dengan hati yang rindu atau sekedar mendatangi
mendatangi undangan. Nah, itu beda saudara. Sebelum lanjut ya, saya tanya dulu yang di belakang. Kita merayakan Paskah sore hari ini karena undangan atau datang dengan kerinduan Tuhan, aku mengucap syukur kepada Engkau. Karena pengorbananmu Tuhan mendatangkan keselamatan bagi aku. Ini nanti beda hasilnya. Sama-sama memuji asal asbun, tapi memuji kalau dengan roh, hati yang penuh ucapan syukur, beda. Beda tidak sedikit, beda telak. Saudaraku, beda. Lihat kanan kirimu, dengarkan mereka menyanyi dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Beda. Yang mendengar saja sama-sama manusia tahu beda, nyanyine ampang, enggak berbobot, enggak berdampak. Yang sebelahnya saja enggak ngerasa, tidak merasakan auranya. Apalagi Tuhan. Dia lebih tahu ini sekedar asbun. Ini menyembah, memuji aku dengan benar, dengan segenap hati. Jadi ini buat saya dan saudara, setiap undangan ibadah tidak hanya perayaan yang jumlahnya besar, tetapi saat kita datang ibadah, kita harus ada hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Maka kita akan pulang membawa berkat-berkatnya. Iya, saudaraku. Saya kalau ke diaspora Karanganyar Ngelegok sini saudara, kayak pulang rumah. Apa saudara? Merasa ayem gitu loh saudara. Semuanya disiapin ya. Saudara, jadi begitu pula malam hari ini saudara, ini sudah yang ketiga kali. Secara fisik lemah, sudah senior, ya, jangan bilang tua loh saudara. Sudah senior. Tetapi karena hati yang rindu, cinta melayani Tuhan, cinta berjumpa dengan saudara-saudara seiman untuk menyampaikan pesan Tuhan, tak terasa capek. Apalagi saudara, tadi saya melihat Jawel teman saya, lihat itu. Kita tidak lebih senior, hampir sama, lihat itu. Menari, wah, ini gini, waduh. Enggak nutut saudara. Tapi luar biasa itu loh. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya, malam hari ini saya beri tema kebangkitan Kristus adalah jawaban. Jawaban apa saudara? Banyak saudara. Dalam hidup manusia ya kan, penuh dengan pertanyaan. Jadi perlu jawaban. Apa? Dalam hidup manusia penuh dengan pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? Mengapa ya aku kok selalu menderita? Itu pertanyaan, perlu jawaban. Ya.
apakah ada harapan ya? Masa depan, masa laluku kelam. Adakah harapan ya? Aku sudah bangkrut. Jawaban, perlu jawaban. Adakah hidup? Lah ini, satu ini. Satu ini yang ditakuti setiap tidak pandang bulu, setiap manusia. Adakah hidup setelah kematian? Nah, nek sudah ngomong soal kematian, siapa saja kita agak mikir, ya kan? Inilah perlu jawaban-jawaban yang perlu kita jawab. Kebangkitan Kristus adalah jawaban. Karena apa? Itulah nyata bahwa Allah kita, Allah yang hidup, jawaban sudah. Kalau Allah kita mati, tidak bangkit, sudah enggak ada jawaban. Enggak ada jawaban. Makanya saudara, kalau Allah kita hidup, siapa seluruh dunia miliarder triliuner, orang kaya, orang pangkat, adakah setelah mati hidup? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah kita, manusia dan Allah sendiri. Makanya dia bisa bangkit. Amin. Bisa hidup. Lah, kebangkitan ini pun, nah, kalau soal suap sudah dari dulu saudara. Apa Bu Ana? Waktu kebangkitannya, bingung para serdadu lapor pada imam-imam besar. Ini bangkit, ini enggak ada lagi mayatnya. Terus apa yang terjadi? Kompromi. Kamu tak kasih uang ya, nanti sebarkan berita ya, berita bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu, ayo pendeta gak oleh jawab. Yesus itu, angkat tangan, siapa tahu dapat hadiah. Hah? Dicuri ya, tapi mungkin loh ya, tapi enggak janji hadiah loh tadi saya ya. Baru mungkin ya. Iya, sudah kong kali kong kasih uang. Dari dulu sudah ada suap. Karena takut kebenaran firman bahwa Allah berjanji bahwa aku akan mati 3 hari dan bangkit. Aku bangkit hidup untuk menebus dosa kalian. Menebus dosa manusia dengan darahku. Kalau itu enggak terjadi, meskipun sudah disalib, enggak ngefek lah, enggak hidup. Selesai di tiang gantungan salib. Berdampak saudara bisa diselamatkan. Karena ada kebangkitan. Lah ini yang ditakuti orang. Kebenaran ini yang ditakuti orang yang tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat. Dipalsukan, diberitakan bahwa mayat Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri murid-muridnya. Saudaraku, tetapi saudara, kita sebagai anak Tuhan, dunia saat ini banyak orang mencari jawaban atas persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita itu ayem tentrem. Banyak orang yang frustasi, depresi,
masih mencari dan mencari jawaban. Setelah ini ada kematian, aku mau kemana? Kehidupan kekal, keselamatan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, hanya darah domba Allah yang dapat menebus dosa kita. Sehingga mereka banyak gelisah, bingung, kurang mantap. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu, setelah mati kita benar tubuh ini mati, manusia pasti mati. Kalau kita itu mati hanya gak jawab, sing jawab lu Bu Gembala toh. Ini ndak ada orang. Kita mati itu hanya kok wangil men kena apa ya saudara? Kita mati hanya sekali. Selebihnya terima kehidupan yang kekal. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau orang dunia mati 2 kali, kita yakini karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pegang teguh itu. Tadi pujian itu sudah menjadi jawaban semua. Kau yang letih lesu, enggak usah. Kau yang bangkrut, kau yang kantongnya enggak sehat, enggak usah cari ke gunung-gunung, cari sembahan lain, kembang-kembang, enggak perlu. Yesuslah jawaban. Amin. Enak sebetulnya itu saudara. Jadi anak Tuhan tuh enak pol. Ada apa-apa tinggal, ya Bapak, ya Abba, aku perlu ini. Tapi kadang-kadang kita ini yang jual mahal. Kok jual mahal Bu Ana? Iya. Sudah perlu pertolongan, tapi enggak mau minta tolong. Paham? Rasanya enggak paham saudara. Saat kita lemah, saat kita alami tekanan, saat kita sakit, saat kita tertekan, kita ini butuh ditolong. Perlu pertolongan. Tapi kadang kita tidak mau minta tolong. Loh saudara, enggak mau. Itu identik orang lagi itu loh saudara. Identik dengan orang sombong. Tuhan sudah ulur tangan untuk menolong. Tapi kita gini. Nah ini orang sombong. Harusnya apa saudara? Saat kita perlu pertolongan Tuhan, apapun masalah kita, harusnya ada kata pujian, kuangkat tangan menyerahkan segala beban hidupku padanya. Terus Bu, menyerahkan. Ku tahu dia pujian itu amini saudara. Semua dan semua saat sungguh-sungguh kita menyerah pada Tuhan,
namanya angkat tangan. Kayak itu loh saudara. Pencuri kalau ketemon, tahu ketemon? Kalau sudah wis kepepet-pet, itu kan angkat tangan. Wis ndak ada daya, mau lari wis nggak ada waktu. Harus serahkan semua, angkat tangan. Wis sudah nggak ada jalan keluar selain pada nama Yesus Kristus. Ini perlu jawaban, inilah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau Allah yang hidup, dia bisa berkarya. Kalau dia Allah yang hidup, Yesus kita Allah yang hidup, dia punya kuasa. Enggak ada persoalan yang terlalu besar bagi Allah kita. Mungkin besar menurut kita, tapi bagi Allah kita tidak ada yang besar. Ayo kita baca satu ayat. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Loh, ini jaminan Yesus sendiri yang berkata. Loh, akulah kebangkitan. Allah menyatakan dirinya, aku sudah bangkit dan hidup. Lah saudara, jangan mau ditipu oleh iblis lagi bahwa Allah kita itu Allah yang mati. Loh enggak Bu Ana, aku percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi secara enggak sadar, seakan-akan Allah kita itu tidak bisa menolong kita. Kalau menghadapi masalah-masalah yang besar, wah wis lupa lari kepada Tuhan. Atasi sendiri, cari pertolongan orang kuat, cari pertolongan orang kaya, cari jalan pintas seakan-akan Allah kita tak mampu menolong. Benar? Benar? Tapi malam hari ini janji Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Dengan kata-kata ini sudah menjawab. Enggak perlu kita anak Tuhan mencari jawaban di luar Tuhan. Saudaraku, Tuhan tahu keletihan kita. Tahu, sangat tahu. Enggak pandang itu pendeta, enggak pandang itu majelis, enggak pandang siapapun, remaja, orang tua. Semua punya masalah. Hanya bentuknya yang beda. Anak sekolah bebane, kalau waktu ujian belajar tenanan, orang munggah. Itu masalah. Saya alami. Tapi saya ingin bersaksi saudara. Boleh? Waktu kuliah saudara, ini kesaksian yang selalu saya ingat saudara. Waktu kuliah itu saya buat skripsi, pembimbing saya itu saudara, mungkin sudah berkali-kali, mungkin yang lain yang belum pernah mendengar ya saudara. Pembimbing saya itu rektor saya sendiri. Namanya Profesor Kanjeng Haryo Hapsoro Jayaningprang SH. Ndelok jenenge wis wedi. Beliau itu dosen luar biasa 6 universitas di Jawa Tengah.
Beliau itu putra, salah satu putra dari Keraton Solo. Beliau punya akar bakar, punya akik besar-besar. Beliau orang ngerti. Jadi kalau saudara mahasiswanya telat, misalnya saya terlambat, dia duduk itu matanya terpejam. Nih anak, kamu kok terlambat? Dari mana? Tuh, keren kan? Lah, kalau kita mengajukan judul saja ya, 10 judul yang orang-orang kota kan pinter cari di untak, cari di mana kenalannya banyak. Apa yang terjadi? Dicoreti semua. Dia ingat, ini untak tahun sekian, ini dari undip tahun sekian. Kayak komputer otak saudaraku. Selalu ingin sesuatu yang baru. Lah saya ini kan orang desa gak punya kenalan. Loh, tambah cuwili hati. Sudah kepepet, pet. Kalau uang bisa minta kakak saya. Kalau soal ilmu, beliau paling top SMA, gak nyanda. Iya. Teman sendiri, kebingungan sendiri pada cari judul. Saya ingat banget saudara. Senotok gak ada yang bisa saya andalkan. Siang, jam 2 siang saya berdoa nangis di kamar ART kakak saya. Pembantunya, saya nangis, Tuhan tolong. Mereka yang mengajukan judul 8-10 dicorei. Lah saya satu belum terpikirkan saudara. Bayangkan enggak punya kenalan, orang desa. Akhirnya apa? Tuhan tolong beri judul yang baru Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Besok paginya membaca koran Suara Merdeka kalau Jawa Tengah. Hipotek rumah susun di Tanah Abang, Jakarta. Lu itu pertama kali rumah susun di Tanah Abang, Jakarta. Apa yang terjadi saudara? Langsung saya ambil tinjauan masalah rumah susun, hipotek rumah susun di Tanah Abang. Kalau kita punya rumah, kalau mau nggadekan, menghipotekan kan bersama tanahnya sendiri. Tapi kalau rumah susunnya tanahnya bareng-bareng ya saudara, itu ditinjau, itu perkara yang baru. Langsung saudara, apa yang terjadi? Saya ajukan satu itu saja, langsung di ACC. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Loh ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan saya pinter, wong saya nangis. Loh, langsung ACC lah, terdengar di luaran. Saya dibanggakan sama dosen saya ini, rektor saya. Enggak kayak nih anak pinter, perempuan tapi pinter batin hatiku. Karena Tuhan saudara, amin. Loh terkenal mulian. Loh terkenal. Terus teman-teman responnya gini, nih Pak Absoro mbok dukun nonggo endi jare. Ono to gak gitu saudara. Itulah Allah kita. Sumber jawaban. Ada rentetannya lagi saudara. Ini tak kasih 3 kesaksian biar mantap. Saat kita kejepit larilah pada Tuhan. Sungguh dikasih hikmat terus, makanya kalau saya bangun tidur enggak minta uang saudara, Tuhan beri hikmatmu. Nah sungguh waktu itu ngajukan skripsi saudara, mengajukan perbab itu yang enggak gampang, gak logat ini gak cocok, seret buang. Wah zaman dulu ya saudara. Lah saya ini diberi hikmat Tuhan. Beliau itu kalau pulang jam 12, saya tuh diberi hikmat setengah 12 maju. Ya enggak tahu pokoknya gitu, setengah 12 maju menghadap mbah wis ngantuk atau memang gimana, jarang dicorek. Ada ACC ini saudara. Akhirnya clear saudara. Kayak anak angkat. Pak, saya bawakan kopernya ya Pak. Jadi turun saya sama bawa kopernya rektor saudara. Wah terkenal lagi. Hikmat Tuhan. Hal yang satu lagi ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini pertaruhan iman.
Saya, saudaraku, bukan suatu kebetulan saya ini kuliah di Universitas Sultan Agung. Iya kan? Mereka semua saudara sepupu kita. Hanya sepasang saya dengan laki-laki satu yang Kristiani. Tuhan punya rencana. Ini ujian skripsi. Face to face. Singkat cerita, nomor 1 lah, nomor saya baden, nomor sing kalau menurut dunia sial, nomor berapa? Dulure 13 berapa? Ya, ini kan orang kalau sudah nomor ini kan disiri, saudara. Lek cara saudara saya kan mati, nah, disiri. Lah kok iya saya ini kok nomor 4, saudara. Ya, ujian saudara. Singkat cerita nomor 1 masuk ruangan. Kita semua yang lain belajar sama keringet dingin. Ya, kok sebentar keluar? Apa? Dapat pertanyaan apa? Lah gitu ya saudara. Apa yang terjadi? Pertanyaan pertama nggak bisa jawab, dibentak suruh keluar, wah tambah ngeredet. Ya, nomor 2 dipanggil, masuk lagi. Yang terjadi seperti itu juga. Di nomor 1 pertanyaan nggak bisa, bentak keluar. Nomor 3 seperti itu juga. Ini sing nomor 4 saya ngeredek malah, wong nggak ada sing lulus 1 sampai 3. Kok lama nggak dipanggil, tambah ngeredek saudara. Terus apa yang terjadi? Semua dimasukkan ruangan beliau, dimarah-marah, habislah kita. Marah tingkat dewa. Dalam hatiku syarat daging ini, Tuhan gak marah wis wedi, ndane iki wis umup ngene. Sudah marah tingkat dewa. Terus saya ditanya, nomor 4 siapa? Saya Pak. Tentang apa? Tentang ini Pak. Sudah baca undang-undangnya. Belum diundangkan, ya diam aja. Singkat cerita semua suruh keluar semua. Saya dipanggil. Nah di sini nih saudara. Pengakuan iman kita dipertaruhkan. Pintu tertutup, dipanggil nomor 4. Pintu belum tak buka. Dalam nama Yesus, ya belajar semua. Aku pasti lulus. Nah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpuruk, tinggikan namanya. Dalam nama Yesus, aku pasti lulus. Masuk saudara. Oh haleluya. Beliau pejamkan mata, cari pertanyaan, saya ya pejamkan mata, berdoa. Tuhan, ya saya ini kesaksian di hadapan Tuhan, enggak mengada-ngada. Saya berdoa kayak anak kecil. Tuhan, jamah beliau supaya mengasihi anakmu Tuhan, memberi pertanyaan yang mudah-mudah. Ya kayak anak kecil gitu aja. Wong saking ndredeke, mau berdoa panjang lebar, wes enggak terpikirkan. Akhirnya apa? Suaranya mulai terdengar, saya buka mata. Nomor 1, saking tegange rondok ngregeli, Yuno ngregeli, jawaban yang kurang lancar tapi bisa lewat. Pejamkan mata lagi beliaunya, saya juga merem lagi. Tending saudara, wes tarung. Akhirnya apa? Singkat cerita sampai 8 pertanyaan lolos dan lulus bebas. Itu bukan karena kekuatan saya. Datang padanya ada jawaban. Saudaraku,
Makanya saya meskipun sudah senior gini, menjenguk saudaraku yang di pojok-pojok gunung, semangat. Berkali-kali dapat pertolongannya. Berkali-kali. Haleluya. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia, luar biasa. Pertolongan-pertolongan Tuhan harus kau ingat, sehingga kita kuat. Paskah memotivasi kita. Ingat Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit. Sehingga kita strong, maju. Beban apapun menindis kita. Yes, oke, ada Allahku yang lebih besar. Kemarin saya bawa renungan di mana Bapak GPDI Candi Sewu. Perkatakan yang positif-positif saja. Perkataan iman itu yang membawa kemenangan. Perkataan yang negatif membawa kebinasaan. Jangan katakan sedikit-sedikit bangkrut aku, mati aku, susah aku. Buat apa perkataan yang gitu-gitu? Enggak mendatangkan keuntungan. Enggak mendatangkan kemenangan, tapi kehancuran. Meskipun nyatanya, saudaraku, alami masalah berat, tapi dari mulut yang sama ini, yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan ini, perkatakan, aku sudah menang, aku sudah sembuh, aku sudah bebas dari ikatan. Meskipun nyatanya belum datang, tapi ingat apa yang kau katakan membuat Tuhan menggerakkan jawaban. Amin. Jawabannya sedang OTW. Lek kita punya pemikiran yang positif gitu, ndak mudah meratapi nasib. Enggak mudah mengeluh, enggak mudah bersungut-sungut. Karena kita sudah ditakdirkan menjadi umat pemenang. Siapa kita? Kalau tahu itu kalah. Identitas siapa kita? Umat pemenang. Karena Allah kita bangkit dan menang. Gitu loh saudara. Jadi semangat aja ngelentuk. Aduh. Saya yakin di gereja ini melihat Bu Gembalanya, Bapak Gembalanya, enggak ada yang ngelentuk. Nah, beliaunya semangat 45 sampai keringetan gobyo sih saudara. Beliaunya ini bisa saya kalau dari berkunjung ke saudara-saudara saya di pegunungan desa-desa gini, saya ini kan merasa sambang saja saudara. Sambang saudara-saudaraku yang di desa-desa. Saya gitu belajar banyak. Bukan saya yang lebih hebat, enggak, jauh dari beliau-beliaunya. Saya kalau pulang sharing di dalam mobil, apa yang kita dapat dari kehidupan saudara kita yang tadi kita kunjungi. Kita yang dapat banyak. Saudaraku, biarlah Allah kita yang sudah bangkit dan menang, kita hargai, kita percayai, kuatkan iman kita. Supaya kita gak gampang mengeluh, gak dipermainkan dengan keadaan. Jangan seperti orang
Israel. Nek ngelokno orang Israel, yo kok gak eling dibebaskan. Wah, membelah laut. Malam ada tiang api, siang ada tiang awan. Tuhan tunjukkan pemeliharaannya. Dikasih mana, dikasih burung puyuh. Dikit baru kurangan air dikit sudah ngomel lebih baik aku mati di Mesir. Mental budak. Senang mendalam hidup penjajahan. Tapi di sini tidak. Kok lemes saudara? Oh haleluya. Bangkit. Tadi pujian. Bangkit. Serukan nama Yesus. Terus maju. Nyatakan kuasanya. Terus kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Yes, yaitu waktu kejepit saya, nama Yesus maju dan dinyatakan dengan penyerahan sungguh-sungguh. Tuhan nyatakan kemenangan. Itu Tuhan itu inginnya kita menyerahkan totalitas, mempercayai totalitas, enggak setengah-setengah saudara. Paskah ini, Paskah kita diundang Paskah di mana-mana. Yang terpenting, yakinilah Allah kita itu hidup dan hidup, bangkit, hidup, bangkit dan hidup. Kalau Tuhan kau percaya Allah yang hidup, Dia pelihara kita. Dia beri jawaban apapun pergumulan kita. Percaya saudara, kesembuhan ada. Duh iya, saya ini sudah komplit pertolongan Tuhan. Soal penyakit ya wis dijamah, sembuh seketika ya pernah. Loh. Jadi sumber jawaban hanya di dalam Yesus Kristus. Saya ini meskipun lantang kayak ibu gembala, suarane wis koyo ngene lapangan sepak bola. Ya. Jadi orang sing lembut-lembut waget saudara. Loh iya, iso tutup telinga. Oh haleluya, lah ngancen bawaane. Mbok suruh, oh iya, ya gak iso. Ya, jadi jangan gemetar dengar suara kita. Jadi jangan terbalik saudara. Kita yang diintimidasi iblis selalu diingatkan, alah kamu masa lalumu itu kelam, kayak sok sekarang suci. Alah kamu gak mungkin bisa bangkit lagi, kamu lo sudah bangkrut, gak mungkin. Nah itulah pekerjaan iblis, selalu menjatuhkan dan menjatuhkan, menghancurkan supaya kita binasa. Beda bos dengan Allah kita. Duh, Allah kita dilawan. Kemarilah anakku yang letih lesu. Loh, justru Tuhan mencari kita yang bermasalah, yang letih lesu. Tapi kadang-kadang kita sombong, gak mau datang. Mengatasi sendiri, merasa masih kuat. Mengatasi sendiri, gak usah berdoa, pokoknya dokter itu nomor siji. Dokter nomor siji. Nah, soal kesembuhan mau kesaksian? Satu lagi ya. Tinggal berapa menit Pak? 2 menit kah? 2 menit saja.
Saya ini meskipun suara lantang kayak ibu gembala, tapi saya punya satu, takut jarum suntik. Ya, tak ambil tes darah gini ya, Bu, ini jarumnya, nganu baru Bu, wes gak usah ngomong sus, wes nang cublesno ae kayak gini. Maaf bicara, payudara saya itu setelah punya anak pertama itu ada benjolan. Benjolan ini semakin hari semakin sakit, cekot-cekot. Akhirnya saya diem. Nanti kalau ngomong saudara pasti disuruh periksa. Engko lek dia ngomong kanker pasti dioperasi malah gak karuan. Ngomong sama suami pasti disuruh periksa. Jadi diem tuh hampir ada 2 tahun. Tambah jadi 2 manak saudara. Cekot saudara sebelah kanan ini. Terus waktu itu ada kebaktian Moris Sorolo, KKR Kesembuhan Ilahi. Zaman dulu ada di Surabaya itu di mana Tambak Sari. Nggak sungguhan. Saya wis kepepet gak wani dokter, akhirnya ke Tambak Sari. Loh kok ya tahu loh saudara. Pertama yang didoakan kan ratusan yo, penuh Tambak Sari seribuan. Saya itu paling belakang karena datang terlambat. Diterjemahkan, siapa di sini yang punya benjolan? Loh kok ngerti yo? Akhirnya yang punya benjolan letakkan tangan kiri di tempat benjolan. Tangan kanan ke atas berdoa sendiri-sendiri katanya. Loh, jadi gak didoakan mereka, dia berdoa sendiri-sendiri. Nah saat itu dipimpin beliau kita juga berdoa sendiri-sendiri. Dia dalam nama Yesus sembuh, lepas dalam nama Yesus. Saudara maaf bicara, saya nak pegang sini tangan gini. Tak pegang, tak cari benjolan yang 2 itu. Dalam nama Yesus sembuh hilang seketika. Loh iya, hilang seketika. Namanya iblis, intik, you know intik. Alah, iku epo-epoan, engkau kon boleh tukul meneh. Saudara, kandhani iblis itu penipu saudara, pembohong. Pulang, namanya manusia enggak munafik saudara. Pulang, lihat lagi puji Tuhan enggak ada. Besok pagi tak lihat lagi tidak ada. Sampai tuwek sekarang ya sudah tidak ada. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Allah kita Allah jawaban. Tuhan sudah bangkit dan hidup. Dia jawaban, dosa kita sudah diampuni. Ketakutan, kekhawatiran kita sudah dijawab Tuhan yang akan pulihkan. Ya saudara, gak usah bingung-bingung. Kayak ini BBM naik, ya wis. Buktinya dari dulu dan sekarang macam-macam masalah kita pun ya sampai sekarang sehat. Ya, enggak usah terlalu pusing saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat hanya satu saja tapi menguatkan kita. Bahwa sungguh-sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari maut, menebus dosa kita, membawa kita pada kemenangan besar. Puji Tuhan. Mari saudara, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kalau saudara alami masalah-masalah, enggak usah lari kemana-mana. Jawaban dunia mengecewakan, jawaban Tuhan itu adalah kepastian. Jawaban Tuhan itu pasti ya dan amin. Kita angkat pujian. Kalau mungkin ngelegok belum bisa pujian ini karena terlalu jadul, yang bisa nyanyi keras-keras ya saudara. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana.
pergumulanmu. Datang. Ajakan Tuhan, datanglah anakku. Aku akan menopangmu. Aku akan memelukmu. Aku akan mendekapmu. Jawaban manusia mengecewakan. Jawaban Tuhan itu kepastian. Oh God Jesus. Oh God Jesus. Kekuatan yang baru. Minyak yang baru. Urapan yang baru turun atas kami semua. Terima dengan iman. Kau akan bangkit, serukan nama Yesus. Sorakan kemenangan bahwa Allah kita Allah yang bangkit dan hidup. Amin. Kalahkan mati dan menjadikan kita umat pemenang. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu yang datang malam hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kau jawab setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saat kau bukakan jalan di lautan,
Shalom semua. Ya, puji Tuhan kita bisa merayakan Paskah Korwil Bamak Ngelego. Ya, ini saya sudah di Jawil, ojo suwi-suwi, selak luwe jerene. Setuju? Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus Korwil Bama Kecamatan Ngelego. Tuhan memberkati atas jerih lelahnya, atas usahanya untuk bisa merayakan Paskah pada malam atau sore hari ini. Ya. Puji Tuhan, terima kasih juga kepada Ibu Niana dan tim yang sudah melayani Paskah ini dengan luar biasa. Tuhan yang akan membalaskan dengan lipat kali ganda atas dari apa yang sudah dikorbankan tentunya, korban waktu, korban tenaga, sudah senior tapi dengan semangat, kalahkan rasa capek. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Baik, saudara, hanya sedikit pesan bahwa Paskah bagi kita ini adalah memang yang menjadi pusat iman kita. Ya. Dan karena ini Paskah ini adalah pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus kita, Yesus yang hidup. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, karena dia hidup, dia bisa berapa saja. Amin. Seperti firman yang sudah disampaikan, karena dia hidup, tidak mati, maka dia bisa menjawab semua pertanyaan, menjawab semua apa yang menjadi persoalan kita. Ya. Bamak hadir untuk menjadi wadah persatuan yang mempersatukan gereja-gereja yang ada di setiap Korwil. Ya. Maka dalam kesempatan yang luar biasa ini yang sudah diwujud nyatakan, karena dari hadirin yang ada ini terdiri dari beberapa denominasi. Ya. Gereja bersatu dalam wadah Bamak ini, sehingga kedepannya kita akan terus menjaga kesatuan ini, tidak memperhitungkan yang namanya perbedaan. Walaupun ada perbedaan, beda pendapat, beda denominasi, beda doktrin dan lain sebagainya, tetapi Yesus kita satu. Ini yang menjadi pegangan kita, sehingga kita tetap bersatu, kerja bersama untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Karena dengan kesatuan gereja dan umat itu jugalah yang menjadi berkat, mana bisa bersama-sama menjadi terang di lingkungan masing-masing, khususnya di Kecamatan Ngelegok ini. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam mensukseskan perayaan Natal sore hari ini. Wah, puji Tuhan. Tiba-tiba orang enek sing ngantuk. Iya, jadi memang pisan-pisan kudu ngomongnya salah pisan-pisan. Jadi untuk membuktikan bahwa semua tersadar. Ya, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua dan momen ini menjadi momen untuk kita membangun satu komitmen yang baru untuk kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang terus menuju kepada atau menjadi seperti Kristus. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Barang Gusti bakal
sambat wae ana Gusti Yesus, percaya karo Gusti indah endinge, bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe indah cara lan wektune, gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke, ojo sambat wae akeh syukure, bakal ana dalan kanggo masalahku. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe indah cara lan wektune, gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke, ojo sambat wae ana Gusti Yesus, percaya karo Gusti indah endinge, percaya karo Gusti indah endinge, percaya karo Gusti indah endinge. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyudahi acara kita pada malam hari ini, ibadah dan perayaan Paskah Korwil Ngelego. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepulang kita dari tempat ini, juga buat tim Ibu Ni Ana dari Surabaya, Tuhan menghantar dengan selamat sentosa di Surabaya. Demikian juga kami yang tinggal di sekitar Kecamatan Lego. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi satu pujian Kunaikkan Syukur. Kunaikkan syukur Kasih
datang ke dalam dunia, mempersembahkan tubuhmu sebagai korban, dan engkau rela menderita mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk melunasi hutang kami, agar kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kasih karunia yang tak terhingga itu. Itulah yang diberitakan sampai hari ini. Terima kasih buat ibadah bersama Korwil maupun tim dari Surabaya yang sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami dari tempat ini, membawa pulang damai sejahtera, membawa pulang sukacita, membawa pulang kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah kasih sayangnya. Pulanglah dan bawalah kuat kuasanya. Dalam kuasa anaknya Tuhan Yesus Kristus senantiasa membela kita. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai malam ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.